Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak D. Kolik alias Empu Gandrung. Tetap di channel Empu Gendeng. Pemirsa YouTubeku yang setia, kali ini saya akan berbicara mengenai Gusti Alai Duit Nabine Jarit. Pemirsa, seringkali kita mendengar khususnya bagi orang Jawa itu kata-kata Gusti Alai Duit Nabine Jarit. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya Tuhannya uang, nabinya adalah jarit. Jadi, sepintas kata-kata itu sudah biasa karena sering didengar. Tapi kali ini saya ingin mengupas, ngoncei sebetulnya apa yang dimaksud Gusti Alai Duit Nabine Jarit, gitu ya. Pemirsa, ini adalah sebuah kata-kata yang luar biasa yang sudah sering kali kita dengar di masyarakat bahwa ini zaman Gusti Alai Duit Nabine Jarit. Jadi kalau kita melihat di kehidupan di masyarakat ternyata kita sering kali menemui kenyataan bahwa orang yang punya uang banyak itu sangat luar biasa sekali, sampai seperti Gusti Allah, seperti Tuhan. Apa saja yang dia inginkan bisa ada, bahkan orang lain bisa dia perintah apa saja sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Sehingga sampai disebut Gusti Alai Duit. Jadi banyak orang yang menganggap uang atau harta, uang itu identik dengan harta. Harta itu seperti Tuhan, bahkan bisa melebihi Tuhan. Kalau perintah Tuhan berani kita tinggalkan, tapi perintah orang yang punya uang, orang yang membayari kita tidak berani meninggalkan. Jadi makanya disebut Gusti Alai Duit Nabine Jarit. Yang dimaksud Nabine Jarit itu kita sering karena kita terlalu suka dengan seorang perempuan sehingga apa kata perempuan itu selalu kita ikuti. Itu dimaksud Nabine Jarit. Itu kenyataan yang ada, yang terjadi di masyarakat. Untuk itu pemirsa, ini zamannya sudah zaman yang sedemikian. Saya tidak menyebut zaman akhir, tapi ini zaman situasinya memang demikian. Ini sebuah kenyataan hidup. Ketika orang datang ke rumah kita dan orang itu kelihatan berduit, pakai mobil yang mewah, ini biasanya kenal tidak kenal, pemilik rumah itu sangat menghormati sekali, sangat menghargai sekali. Sehingga sangat tampak sekali bahwa harta itu berperan penting. Harta itu sangat dihargai sekali oleh kebanyakan orang. Saya tidak menyebut semua orang. Padahal kita lupa hidup ini tidak hanya raga saja. Harta adalah perhiasan raga kita, kebutuhan raga kita.
hidup ini ada raga, ada jiwa. Jadi jiwa raga, ada jiwa, ada raga. Kalau ada yang menyebut enek jasad, enek roh, enek jasad, ada sukma. Jadi ketika kita hanya menghargai raga saja, kita hanya mencari untuk raga saja, secara sistematis jiwa kita akan menjadi kosong. Itu pemirsa. Jadi kita sering lupa itu. Dan sudah menjadi seperti umum dan dibenarkan bahwa ukuran dari keberhasilan, ukuran dari kehebatan seseorang itu diukur dari keberhasilan ekonominya. Ya, jadi kalau orang yang kaya ekonominya tinggi itu dianggap orang hebat, itu orang yang berhasil, orang yang sukses. Jadi dalam kehidupan ini kita sudah salah kaprah, kesuksesan adalah sebuah harta. Kita lupa bahwa harta memang penting, uang memang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Karena apa? Karena hidup ini tidak hanya raga saja, ada sukma. Bahkan kita lupa kalau raga kita suatu saat akan mati, akan ditanam di dalam tanah. Tapi sukma kita atau jiwa kita tidak pernah mati. Sehingga kita juga lupa bahwa jiwa atau sukma lebih penting daripada raga. Karena sukma kita tidak pernah mati. Kalau sukma kita ini kecil, keyakinan kita kecil, kita akan sangat rugi walaupun kita punya kekayaan, punya kesuksesan. Menurut saya yang bijaksananya kalau kita juga sukses di bidang ekonomi, tapi kita juga tidak lupa dengan mengisi jiwa kita dengan cara mencari keyakinan, mencari jati diri, dengan cara memperdalam spiritual dan lain sebagainya. Itu mungkin akan lebih luar biasa. Tapi toh kalau kita tidak bisa, menurut saya lebih penting kita sukses di bidang batin kita, walaupun raga kita miskin, keadaan kita kurang mampu, tapi kita kaya dengan batin, kaya dengan hati. Itu mungkin lebih baik itu menurut saya. Jadi ini pendapat saya mengenai Gusti Alai duit Nabi Jarit. Jadi banyak orang yang menuhankan harta, sehingga banyak orang yang berritual, orang yang beribadah hanya karena ingin kaya. Jadi melakukan ritual, mau melakukan laku, tapi ingin menjadi kaya, ingin menjadi terhormat. Itu termasuk Gusti Alai duit Nabi Jarit. Jadi kelihatannya yang sembah Tuhan, tapi dia sebetulnya mencari harta. Menyembah Tuhan karena ingin harta itu sama saja menyembah harta itu sendiri. Sehingga Tuhannya ya harta itu yang didapat. Ya tidak mengenal Tuhannya, tapi akhirnya hanya mengenali harta itu. Seolah-olah seperti orang yang dekat dengan Tuhan, tapi hanya orang yang dekat dengan harta itu sendiri. Itu pemirsa sedikit mengenai Gusti Alai duit Nabi Jarit. Sehingga banyak orang yang kelihatannya itu rajin ibadah, rajin ritual spiritual, rajin laku, tapi yang dituju sebetulnya bukan Tuhan, walaupun yang disebut nama Tuhan, tapi yang didapat hanya harta, yang didapat hanya dunia. Karena apa? Karena niat hatinya fi qalbihi, di dalam hatinya yang diinginkan hanyalah harta dan derajat, ingin hebat,
pengen harta, pengen kaya raya. Jadi melalui ritual spiritual itu yang didapat. Padahal yang terpenting adalah menurut saya sangkan parane dumadi. Jadi kita dari mana mau kemana. Kalau kita merujuk ke agama Islam sangat jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya dari Allah, kita menuju ke Allah. Jadi hidup ini dari Allah menuju Allah. Walaupun kita hidup, walaupun kita ini masih hidup, kita tetap berjalan menuju Allah, mencari Allah. Itu adalah sedikit sekelumit yang Pak Dekolik tahu mengenai kehidupan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada gunanya. Sedikit yang saya tahu sebisa saya sampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau ada kesalahannya jangan dipakai, yang dianggap benar dipakai. Jadi pemirsa seperti itu. Tidak lupa pesan moralnya tetap. Mari kita membuat perubahan dari bawah dengan cara tetap bekerja keras, berinovasi, pantang menyerah, dan tahun politik. Jangan lupa jangan memilih pemimpin yang manipulatif. Karena manipulatif melanggar hukum itu awal daripada korupsi, bisa menghancurkan negeri ini. Kalau ada yang manipulatif, terima uangnya dan jangan dipilih, pilih yang lainnya. Wassalam dari saya Bu Gendeng.